Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel Keluh Kesah Sang Pengusaha. Semoga menghibur. Yuk kita mulai keluh kesahnya sang pengusaha. Di sebuah sudut kota Jakarta yang tak terlalu ramai, hidup seorang pemuda bernama Arif yang berasal dari keluarga sederhana. Sejak kecil, Arif sudah merasakan kerasnya kehidupan. Ayahnya adalah tukang ojek yang setiap hari berkeliling mengantar penumpang dengan penghasilan pas-pasan. Ibunya seorang pedagang sayur keliling yang tiap pagi mengayuh gerobak kecilnya, berharap dagangannya laku agar bisa memberi makan keluarga. Dalam keadaan serba kekurangan itulah, Arif tumbuh dengan mimpi besar yang tak pernah padam di dadanya, menjadi pengusaha sukses, mampu mengangkat keluarganya dari kemiskinan. Setiap sore, setelah pulang dari sekolah, Arif tak langsung bermain atau beristirahat seperti anak-anak sebayanya. Ia memilih membantu ibunya berjualan keliling, membawa sayur-sayur yang harus dijajakan dari rumah ke rumah. Dari situ ia belajar arti kerja keras yang sesungguhnya. Meski lelah, Arif selalu mengingat satu hal, perjuangan ini bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk masa depan keluarganya yang lebih baik. Namun hidup tidak pernah mudah bagi Arif. Pendidikan yang ia jalani penuh tantangan. Kadang ia terlambat ke sekolah karena harus membantu ibunya dulu, kadang pula hampir putus sekolah karena uang tidak cukup untuk membayar biaya sekolah dan perlengkapan belajar. Ayahnya yang hanya bekerja sebagai tukang ojek, tidak mampu menanggung semua kebutuhan. Tapi Arif pantang menyerah. Ia sadar, pendidikan adalah kunci keluar dari kemiskinan yang selama ini menjerat keluarganya. Setelah lulus SMA, harapan untuk melanjutkan kuliah pun sirna karena biaya yang tak terjangkau. Pilihan sulit dihadapi Arif, mencari pekerjaan atau mencoba memulai usaha sendiri dengan modal seadanya. Dalam kondisi seperti itu, Arif memilih jalan yang penuh risiko namun penuh harapan, yakni membuka usaha kecil-kecilan. Ia tahu, untuk merubah nasib, ia harus berani mengambil langkah berani. Dengan modal hanya Rp500.000 hasil tabungan dari membantu ibu berjualan, Arif mulai membeli bahan-bahan makanan sederhana. Ia memilih menjual nasi uduk dan minuman segar di depan rumah. Awalnya, hasil yang didapat jauh dari harapan. Kadang uang yang diperoleh habis hanya untuk mengganti modal bahan baku. Namun Arif tidak patah semangat. Ia terus belajar bagaimana cara menarik pelanggan, menjaga kualitas makanan, dan melayani pembeli dengan sepenuh hati. Hari demi hari berlalu, usaha kecil Arif mulai dikenal oleh tetangga sekitar. Pelanggan pun mulai berdatangan, meski belum banyak. Namun bagi Arif, itu sudah menjadi awal yang membanggakan. Dengan hasil yang diperoleh, ia menabung lagi untuk memperbesar usaha. Tentu saja perjalanan Arif tidak selalu mulus. Banyak hambatan menghadang. Pernah suatu hari ketika hujan deras mengguyur, dagangan Arif harus dibawa pulang karena tak seorang pun lewat membeli. Harga bahan baku yang terus naik juga menjadi masalah. Ditambah persaingan dengan pedagang lain yang sudah lebih dulu eksis di sekitar tempatnya berjualan, membuat Arif harus berpikir keras agar usahanya tetap bertahan. Keluarga pun kadang memberi tekanan, terutama ayahnya yang merasa Arif harus mencari pekerjaan tetap saja agar hidup lebih stabil. Tapi Arif tetap berpegang pada keyakinannya bahwa usaha ini adalah jalan terbaik untuk menggapai mimpi besar. Ia yakin bahwa kerja keras dan ketekunan akan membuahkan hasil. Setelah hampir 1 tahun berjualan, Arif mulai melihat hasil usaha yang mulai membaik. Dengan keuntungan yang ada, ia membeli sebuah gerobak dorong agar bisa berpindah tempat mencari pelanggan yang lebih ramai. Arif juga mencoba menambah variasi menu agar pelanggan tidak bosan dan semakin banyak yang datang. Ia pun mulai belajar menggunakan media sosial, meski awalnya tidak terlalu paham teknologi,
ia meminta bantuan anak-anak tetangga yang lebih melek digital untuk mempromosikan usahanya secara gratis. Perlahan tapi pasti, omzet usahanya mulai meningkat. Arif mulai percaya diri untuk terus berkembang. Ia pun mulai bergabung dengan komunitas pengusaha kecil di wilayahnya. Dari situ ia mendapat banyak pelajaran baru tentang manajemen usaha, pencatatan keuangan, dan strategi pemasaran yang efektif. Tak hanya ilmu, ia juga mendapatkan relasi yang membantunya mendapatkan supplier bahan baku dengan harga lebih murah dan pelanggan baru yang lebih luas. Namun, tidak semua cerita selalu berjalan mulus. Di tahun kedua, Arif mengalami masa-masa sulit yang menguji mentalnya. Harga bahan baku yang biasanya stabil tiba-tiba naik drastis akibat inflasi dan gangguan pasokan. Beberapa hari, Arif harus menjual dagangan dengan harga di bawah modal demi menjaga pelanggan tetap datang. Ditambah, ia mengalami kekecewaan ketika seorang pegawai baru yang dipercayakan ternyata mencuri sebagian uang hasil penjualan. Hal ini membuatnya hampir menyerah. Tapi Arif menolak untuk putus asa. Ia mulai belajar mengatur keuangan lebih ketat, memilih pegawai yang lebih selektif, dan selalu membuka diri untuk belajar dari pengalaman kegagalannya. Baginya, setiap kegagalan adalah pelajaran berharga yang akan menguatkan dirinya di masa depan. Mental pantang menyerah menjadi prinsip utama Arif dalam menjalani usahanya. Ia percaya bahwa di balik setiap kesulitan ada kesempatan untuk bangkit dan maju. Semangat itu terus ia jaga, meski terkadang kelelahan dan rasa frustasi menghampiri. Ia terus mengingat mimpi besarnya, ingin memiliki usaha kuliner yang tidak hanya menguntungkan tapi juga membuka lapangan kerja bagi banyak orang di sekitarnya. Setiap hari, Arif bangun pagi dengan penuh semangat dan harapan. Ia berjuang bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk keluarga dan masyarakat kecil yang seperti dirinya dulu, membutuhkan peluang dan kesempatan. Ia yakin, dengan kerja keras, kesabaran, dan doa, kesuksesan akan datang suatu hari nanti. Perjalanan Arif baru saja dimulai. Dari sebuah mimpi sederhana di sudut kota Jakarta, ia menapaki langkah panjang yang penuh liku dan perjuangan. Kisahnya adalah gambaran nyata betapa beratnya menjadi pengusaha di Indonesia, terutama yang memulai dari nol. Tapi di balik semua itu, ada semangat luar biasa yang tak pernah padam untuk mengubah hidup menjadi lebih baik. Setelah melewati tahun-tahun awal yang penuh liku, Arif mulai merasakan adanya perubahan dalam perjalanan usahanya. Meski tantangan masih terus datang, mental dan pengalaman yang semakin matang membuatnya mampu menghadapinya dengan lebih percaya diri. Gerobak dorongnya yang dulu sederhana kini mulai berubah bentuk menjadi warung kecil yang lebih permanen, di tempat strategis yang ramai dilalui orang. Perubahan ini bukan tanpa usaha ekstra. Arif harus berjibaku mengatur modal yang terbatas, membayar biaya sewa, dan mencari tenaga kerja yang bisa dipercaya. Kadang ia harus tidur lebih larut, mengurus pembukuan, menyiapkan bahan, dan mengawasi pegawai agar semua berjalan lancar. Rasa lelah kerap mengintai, namun ia ingat selalu kata-kata ayahnya, kalau mau hasil manis, harus siap menghadapi pahitnya perjuangan. Seiring berkembangnya usaha, Arif mulai menghadapi persaingan yang lebih ketat. Banyak pedagang lain yang membuka usaha serupa dengan harga dan kualitas yang bersaing. Bahkan, muncul pula perusahaan besar dengan brand ternama yang mulai memasuki pasar kecil seperti miliknya. Arif tahu ia harus berinovasi agar usahanya tidak tenggelam. Ia mulai mendengarkan masukan pelanggan dengan lebih serius, memperbaiki rasa dan kebersihan makanan, serta memberikan pelayanan yang lebih personal. Arif juga menggunakan teknologi dengan lebih maksimal. Selain promosi lewat media sosial, ia mulai menerima pesanan online dan bekerja sama dengan aplikasi pengantaran makanan. Ini membuka peluang pasar yang lebih luas,
terutama bagi pelanggan muda yang mengandalkan gadget untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, semakin besar usaha yang dijalankan, semakin besar pula tanggung jawab yang harus dipikul. Arif harus pandai mengelola keuangan, menjaga hubungan baik dengan karyawan, supplier, dan pelanggan. Kadang konflik kecil muncul, pegawai yang kurang disiplin, masalah stok bahan yang tidak sesuai rencana, atau pelanggan yang komplain. Semua itu menjadi bagian dari proses pembelajaran yang terus dijalani Arif. Di tengah perjalanan ini, Arif juga belajar pentingnya manajemen waktu. Ia sadar jika semua dikerjakan sendiri, usahanya tidak akan berkembang. Maka ia mulai mempercayakan tugas-tugas tertentu kepada pegawai terpercaya dan fokus pada hal-hal strategis seperti pengembangan produk dan perluasan jaringan bisnis. Arif bahkan mengikuti pelatihan bisnis lanjutan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan lembaga swasta, guna meningkatkan kemampuan manajerialnya. Tak jarang pula Arif menghadapi keraguan dan tekanan mental. Saat penjualan menurun tiba-tiba, saat beban biaya meningkat, atau ketika ada peraturan baru yang memberatkan pengusaha kecil seperti dirinya, rasa putus asa dan khawatir menghinggapi. Namun ia selalu berusaha bangkit, berbicara dengan keluarga, teman, dan mentor yang memberinya semangat dan solusi. Arif juga mulai belajar untuk menjaga keseimbangan hidup. Ia memahami bahwa kesehatan fisik dan mental sangat penting agar bisa menjalankan usaha dengan optimal. Maka, ia mulai menyisihkan waktu untuk istirahat, olahraga ringan, dan berkumpul dengan keluarga, meski kesibukan masih sering menyita waktunya. Setahun demi tahun berlalu, usaha Arif makin dikenal di lingkungan sekitar. Pelanggan yang dulu hanya dari tetangga kini datang dari berbagai daerah, bahkan ada yang sampai rela antre demi menikmati makanan khas yang ia tawarkan. Dari sebuah warung kecil, Arif berhasil membuka 2 cabang baru di tempat strategis lain, sekaligus membuka lapangan kerja bagi puluhan orang. Meskipun begitu, Arif tidak pernah melupakan awal perjuangannya. Ia aktif dalam komunitas pengusaha kecil dan sering membagikan pengalamannya kepada yang baru memulai. Baginya, berbagi ilmu dan semangat adalah cara membangun ekosistem usaha yang lebih baik dan berkelanjutan. Impian besar Arif mulai terlihat di depan mata. Ia berencana mengembangkan usaha menjadi restoran dengan konsep yang lebih modern, bahkan membangun brand yang bisa bersaing secara nasional. Meski tantangan ke depan pasti lebih besar, Arif percaya dengan kerja keras, inovasi, dan doa, segala sesuatu bisa dicapai. Perjuangan Arif mengajarkan kita banyak hal tentang makna kesabaran, ketekunan, dan kepercayaan pada proses. Di Indonesia, di mana banyak pengusaha kecil berjuang dengan keterbatasan, kisah seperti Arif menjadi cermin nyata bahwa kesuksesan bukanlah hal yang instan, melainkan buah dari kerja keras yang konsisten dan keberanian untuk terus maju meski banyak rintangan. Cerita Arif belum berakhir. Ia masih berjalan, menulis bab baru dalam hidupnya, mengukir kisah inspirasi bagi banyak orang yang juga berjuang di jalan yang sama. Dari mimpi kecil di kampung hingga membuka jalan ke masa depan yang lebih cerah, ia membuktikan bahwa menjadi pengusaha di Indonesia memang penuh perjuangan, tapi juga penuh harapan.